Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Vera Kurniasari dari kelas 11 TKJ 1 nomor absen 35. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan bahas mengenai VTP atau yang bisa disebut dengan VLAN Tracking Protocol. Oke, langsung saja kita masuk dalam pembahasan pada kita kali ini yaitu nah, di sini itu ada 9 switch. Kita hitung bareng-bareng ya teman-teman. Misal di sini itu ada satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Jadi, semua switch ini itu akan membutuhkan dengan yang namanya 200 relay. Misalnya, 200 relay ini akan dihubungkan pada masing-masing switch. Misalnya, 200 relay ini akan dihubungkan pada switch ini. 200 relay akan dihubungkan dengan switch ini dan switch ini. Kalau misalkan kita harus satu-satu mengkonfigurasinya, itu akan memakan waktu yang sangat lama ya teman-teman. Nah, dengan itu kita itu bisa menggunakan VTP. Jadi kita itu hanya mengkonfigurasinya dengan satu switch dan nantinya akan diikuti oleh kliennya. Oke, langsung saja di sini VTP. VTP itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada yang namanya server. Dan yang kedua itu ada yang namanya client. Oke, jadi VTP ini sebenarnya itu ada tiga ya teman-teman. Tapi untuk yang sering digunakan itu ada dua, yaitu VTP server dan VTP client. Nah, untuk yang ketiga itu namanya yaitu transparan. Nah, untuk yang transparan ini jarang sekali ya digunakan. Oke, kita hapus terlebih dahulu ya teman-teman. Ini misalnya di sini kita setting, yaitu pada switch ini ya teman-teman, kita setting. Nah, misalnya di sini tuh dia itu sebagai server. Nah, kemudian yang switch-switch yang lainnya itu namanya adalah kliennya. Ini switch-switch ini itu kliennya ya teman-teman. Nah, jadi nanti untuk mengkonfigurasinya itu cuma di server. Jadi untuk 200 VLAN-nya itu ada pada servernya teman-teman. Nah, jadi untuk yang switch-switch yang lain ini tidak perlu untuk yang namanya dikonfigurasi. Jadi cukup pada servernya aja ya teman-teman. Nah, jadi untuk VLAN ranking protokol ini nanti itu kita setting servernya pada 200 VLAN ini. Jadi untuk yang namanya kliennya itu cuma mengikutinya saja. Seperti itu. Ya, teman-teman, di sini kita akan membuat topologi dengan 5 switch pada VTP. Di sini kita akan memasukkan switch-nya terlebih dahulu. Kita buka switch-nya, kita pilih yang 2960. Kita pilih itu ada 5. Kemudian kita langsung sambungkan saja kabelnya yaitu
Oke, setelah itu kita beri nama. Jadi di sini itu misalnya itu adalah server, sini juga server. Switch satu yaitu adalah client, switch 2 yaitu client. Nah, yang ini itu adalah transparent. Seperti ini ya teman-teman. Kita rapikan terlebih dahulu. Oke, jadi sebelum kita mengkonfigurasi VTP, kita itu akan mengkonfigurasi terangnya terlebih dahulu teman-teman. Oke, yang pertama itu kita akan membuka switch 1 terlebih dahulu. Switch 0 terlebih dahulu. Kita masuk ke tab CLI. Kita enter saja, kemudian untuk masuk ke privilege kita ketikkan enable, enter. Kita ketikkan conft untuk masuk ke global configuration, enter. Kita masukkan interface FA 0 1, kita enter. Setelah itu kita ketikkan switch port, kita tap mode terang, kita enter. Kita langsung close saja, kemudian kita ke switch 1, kita masuk tab CLI, kita sama yaitu ketikkan enable conft interface FA 0 1. Mohon maaf, kita salah, yaitu kita enter. Setelah itu kita ketikkan interface rank FA 0 1 sampai 2, seperti ini. Setelah itu kita ketikkan switch port mode terang, kita enter. Kita close lagi, masuk ke switch 2, tab CLI, kita enter. Masuk ke enable conft interface rank FA 0 1 sampai 2, kita enter. Tekan switch port mode terang, kita enter. Kita close, kemudian kita ke yang switch 3. Kita ke tab CLI, kita enter. Kita ketikkan enable, enter. Conft interface rank FA 1 sampai 2. Enter. Kita ketikkan yaitu switch port mode terang, kita enter. Kita langsung close saja, yaitu mungkin kita masuk ke switch 4. Kita masuk ke tab CLI, kita enter, kita ketikkan enable conft. Setelah itu kita ketikkan interface rank FA 0 1 sampai dengan 2, kita enter. Kita ketikkan switch port mode terang, kita enter.
Kita langsung close saja. Nah, untuk selanjutnya kita itu akan menyeting VTP-nya. Pertama-tama kita akan membuka switch 0 terlebih dahulu. Kita langsung enter. Kita exit terlebih dahulu. Kita ketikkan VTP mode server. Enter. Setelah itu kita ketikkan VTP domain sekolahan .id.com. Kita enter. Kita ketikkan passwordnya yaitu VTP password 123. Kita enter. Kemudian exit. Setelah itu kita masuk ke switch 1. Kita ketikkan exit. Ketikkan VTP mode client, kemudian VTP domain sekolahan.id.com. Oke teman-teman, nah untuk domainnya itu pada klien ini kita itu harus mengikuti domainnya server. Jadi untuk nama domainnya sama passwordnya itu sama ya teman-teman. Kita langsung enter. Kemudian masukkan passwordnya yaitu VTP password 123. Kita enter. Setelah itu kita exit. Kita langsung close saja. Masuk ke switch 2, kita exit. Enter. Kita masuk pada VTP mode client. Kita ketikkan VTP domain sekolahan.id.com. Kita enter. Setelah itu kita ketikkan passwordnya juga yaitu 123. Enter. Kita exit. Setelah itu kita akan mencoba di switch 3. Switch enter yaitu kita ketikkan VTP terlebih dahulu. VTP mode transparent. VTP domain sekolahan.id.com. Enter. Setelah itu masukkan passwordnya 123. Enter. Setelah itu kita langsung lanjut ke switch 4. Kita exit terlebih dahulu. Pertama-tama kita exit. Untuk keluar dari configuration, kita kemudian menonaktifkan VTP mode server. Jadi pada topologi ini servernya itu ada 2 ya teman-teman. Kita langsung enter. Kita ketikkan domainnya VTP domain sekolahan.id.com. Enter. VTP password
1, 2, 3. Kita enter, kemudian kita exit. Nah, untuk selanjutnya itu akan kita lakukan pengujian VTP-nya. Kita close terlebih dahulu. Kita masuk pada switch 1, switch 0. Kita cek terlebih dahulu, yaitu show LAN drive. Oke teman-teman, jadi ini itu sudah default semua. Oke, kita cek lagi di switch 1. So, VLAN drive ini juga sama, udah default semua. Kita langsung lanjut lagi ke switch 2, yaitu VLAN drive. Enter. Sama ya teman-teman. Kita close, lanjut lagi, kita enter. VLAN drive, enter. Ini juga sama, default semua. Kita close, terus kita masukkan yaitu VLAN drive. Oke, jadi ini semuanya itu udah default semua ya teman-teman. Kemudian akan langsung kita setting pada switch 0 di servernya. Jadi nanti itu kita akan menambahkan VLAN 2 dan 3. Langsung saja kita masuk. Kita ketikkan conft. Kita ketikkan VLAN 2 dengan nama A. Kita exit. Kemudian VLAN 3 name B, exit. Setelah itu kita akan mengeceknya, yaitu show VLAN drive. Enter. Oke, nah ini untuk VLAN 2-nya dan VLAN 3-nya itu sudah ada ya teman-teman. Setelah itu kita akan mencoba mengeceknya itu di klien. Kita cek coba di klien. Kita ketikkan show VLAN drive, enter. Oke, ini sudah ada. Langsung saja kita cek lagi. So, VLAN drive. Sama ya teman-teman untuk kliennya. Kemudian kita close. Nah, jadi untuk melakukan konfigurasi itu cukup di server ya teman-teman, tidak perlu di klien transparan, jadi cukup mengonfigurasi di server. Nah nanti untuk kliennya itu akan membuktikannya. Langsung saja kita coba pada transparan. Nah oke, untuk transparan itu tidak mengikuti yang namanya klien dan server, jadi dia itu hanya sendiri. Coba kita masuk ke switch 3, yaitu kita cek juga, yaitu show VLAN drive, enter. Oke, jadi untuk yang transparan ini nggak ada ya teman-teman untuk VLAN 2 dan 3-nya.
Kita langsung close saja, kemudian kita lanjut ke server lagi. Saya bisa switch 4, kita ketikkan, cek lagi ya, VLAN drive, enter. Nah, ini ada ya teman-teman. Nah, setelah itu kita akan coba menghapus VLAN 3 ya teman-teman. Kita coba ketikkan conft di sini. Conft, setelah itu kita ketikkan no VLAN, dah, enter. Exit, enter. Kita cek lagi yaitu show VLAN drive. Oke, di sini VLAN 3-nya itu sudah hilang ya teman-teman. Oke, setelah itu kita akan mencoba untuk membuktikannya, yaitu pada kliennya. Kita coba cek di sini klien, kita ketikkan show VLAN drive, kita enter. Nah, tapi kalau di kliennya switch 1 ini masih ada teman-teman. Coba kita cek di kliennya lain lagi, yaitu di switch 2. Kita ketikkan show VLAN drive. Oke, tetapi kalau di switch 2 ini VLAN 3-nya itu sudah hilang ya teman-teman. Jadi seharusnya itu kalau udah dihapus itu, maka pada kliennya switch 1 ini itu udah hilang teman-teman. Tapi mungkin karena error jadinya mungkin tidak bisa. Tetapi di sini switch 2 itu sudah membuktikannya, yaitu bahwa VLAN 3-nya itu sudah kehapus. Setelah itu kita langsung close saja. Di sini kita mencoba akan menghapus VLAN 2 pada switch 0. Kita ketikkan no VLAN 2. Kita langsung saja ketikkan yaitu show VLAN drive. Oke, di sini juga sudah hilang ya teman-teman. Setelah itu coba kita ketik lagi yaitu no VLAN 2. Kita ketikkan lagi enter. Nah, ini juga sudah default semua ya teman-teman. Kita coba cek di yang namanya switch 6 di klien. Kita langsung saja ketikkan, klik, kemudian kita ketikkan show VLAN drive, enter. Oke, ini sudah kehapus ya teman-teman pada VLAN 2 dan 3-nya. Langsung kita close saja. Oke, pada selanjutnya ini kita akan membahas mengenai problem revision number. Nah, untuk yang pertama ini kita akan masuk pada switch 0 terlebih dahulu. Kita ketikkan enable untuk masuk ke privilege. Setelah itu kita akan mengecek yaitu dengan mengetikkan show VTP status. Kita enter. Oke, di sini udah kelihatan bahwa configuration revisionnya itu adalah 6. Jadi di sini tuh artinya bahwa kita itu udah mengkonfigurasi sebanyak 6 kali ya teman-teman dalam di server ini. Oke, misalnya saja nih. Misalnya saja
ada sebuah kasus. Jadi misalnya nih, ya, ini itu adalah sebuah gedung pertama ya teman-teman. Kemudian mereka ini ingin menambahkan satu switch lagi. Nah, kebetulan kebetulan itu switch yang baru itu sudah digunakan oleh gedung kedua. Kita langsung saja menambahkan yaitu sini ya teman-teman. Kemudian langsung saja masukkan kabelnya seperti ini. Kita akan mengeceknya pada switch baru. Kita klik switch 5, kita masuk ke tab CLI, kita enter, kemudian masukkan enable, enter. Kita ngecek lagi yaitu show VTP status. Kita enter. Oke, di sini kelihatan bahwa configuration revisionnya itu adalah 0 ya teman-teman. Jadi artinya bahwa switch ini itu belum pernah mengkonfigurasi atau menyettingnya itu dalam semuanya. Jadi ini tuh belum pernah mengkonfigurasi. Nah, jadi berhubung switch ini udah dipakai sama gedung yang kedua, jadi kita harus menambahin configuration revisionnya itu berarti lebih dari gedung yang pertama. Nah, dari gedung yang pertama itu adalah 6 ya, maka dari itu kita harus bisa melebihkan di switch ini itu lebih dari 6. Langsung saja kita ketikkan config, kita ketikkan vtp modul server, enter. Kita ketikkan vtp domain sekolahan.id.com, kita enter. Setelah itu masukkan passwordnya yaitu vtp password 123, enter. Setelah itu kita dengan melihatnya ketikkan do show vtp status, kita enter. Oke, di sini kelihatan bahwa VTP operating modenya itu adalah server ya teman-teman. Setelah itu kita ketikkan yaitu VLAN 2, kita enter. Setelah itu VLAN ke enter, VLAN 4, enter, VLAN 5, VLAN 6, VLAN 7, VLAN 8. Setelah itu kita akan melihatnya yaitu ketika mengetikkan show VLAN ref. Oke, ini udah kelihatan ya teman-teman, yaitu VLAN itu sampai dengan 8. Nah, selanjutnya kita juga akan mengetikkan yaitu statusnya, to show status VTP status VTP status tender. Oke teman-teman, di sini kelihatan ya bahwa configuration-nya itu
lebih dari yang namanya gedung pertama. Nah, jadi nanti misal switch ini akan dimasukkan ke gedung yang utama, tapi konfigurasinya itu ingin memakai yang gedung pertama. Selanjutnya, kita langsung close saja, masuk ke switch 4. Kita enter, masuk ke enable, enter. Setelah itu ketikkan soil VLAN drive, enter. Oke, ini di sini sudah ada ya teman-teman, dari VLAN 2 sampai dengan VLAN 8. Ya, ini tuh artinya VLAN-nya itu normal, jadi belum disetting. Kemudian switch yang bekas gedung 2 ini akan coba kita config ya teman-teman. Kemudian kita terangkan, kita klik saja, kemudian kita exit terlebih dahulu. Kita ketikkan interface-nya yaitu investFR 02, enter. Kita masukkan switch port mode RAM, enter. Setelah itu kita close. Kemudian kita juga akan menerangkan switch 4 ini. Kita ketikkan connect, kita masukkan interface FA02, kita enter. Kita ketikkan switch port mode terang, kita enter lagi. Setelah itu kita ke switch yang baru ini ya teman-teman, kita SD terlebih dahulu. Kita ketikkan config invest FA01, kita enter. Setelah itu kita ketikkan switch port mode terang, kita enter. Nah, oke. Jadi semuanya ini itu bisa dilihat sendiri bahwa tadi itu ini server. Nah, nanti kita itu akan mencoba menyetingnya itu menjadi klien teman-teman. Kenapa? Karena agar dapat terhubung ke gedung pertama. Nah, jadi berhubung di sini konfigurasinya itu lebih tinggi pada gedung pertama, kita langsung masuk ke switch 4 lagi. Kita ketikkan exit. Kita cek ya teman-teman. Show VLAN drive. Kita enter. Iya. So VLAN drive. Oke teman-teman, jadi di sini juga kelihatan ya bahwa ini itu adalah settingan dari switch baru. Tetapi teman-teman, ini itu berbahaya karena gedung pertama itu udah kita setting dan menambah switch baru yang telah kita tambahkan tadi, yang switch 5 ini ya teman-teman. Nah, jadi dengan konfigurasi yang lebih tinggi itu dari gedung 1 ya, semuanya itu akan dihapus dan diganti dengan konfigurasi pada switch yang baru ini.
Nah, tadi kan kita kan juga pertama waktu cek pada kosong semua ya filenya. Tapi kali ini karena kita udah menambahkan switch yang baru ini yang namanya switch 5 ini, semuanya itu bisa mendapatkan konfigurasi besar. Nah, artinya itu semuanya itu mengikuti konfigurasi yang ada pada switch baru. Gitu ya, teman-teman.